Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik saudara. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa lagi, ya walaupun masih secara daring saudara atau online, tapi alhamdulillah masih sehat ya. Kemarin libur kurang lebih 2 pekan, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Artinya Anda berkumpul dengan keluarga, dengan saudara, ya. Walaupun ya tidak seperti tahun sebelum adanya musibah COVID ini, saudara. Ya kita kumpul paling hanya untuk dengan keluarga induk saja, tetapi tidak dengan keluarga-keluarga yang lainnya, artinya keluarga besar. Ya, saya pribadi, saudara, sebelum kita mulai acara ini mengucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang termasuk golongan orang-orang bertakwa karena kita sudah melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan kemarin selama 1 bulan penuh. Ya, begitu juga dengan mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan, ya, diberikan kelancaran, dan yang penting adalah Anda untuk semester ini semua mata kuliah yang Anda ikuti, ya semuanya bisa Anda jalani dengan sebaik-baiknya. Itu ya saudara ya. Dari saya pribadi ya mohon maaf ya. Mudah-mudahan Anda juga memaafkan saya ya, karena bisa saja ada salah kata, misalkan dalam hal kita istilahnya bercanda, gojekan, ya misalkan saya dengan Mas Tommy, Mas Judi, ya, itu kan seringkali yang kalau kita kuliah Zoom itu seringkali yang saya sebut namanya, kemudian juga kita seringkali ya saya tanya atau misalkan komunikasi yang mungkin kurang berkenan, mohon maaf ya. Begitu ya, Mas Judi, Mas Tommy. Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Jadi kenapa ini kok nggak dinyalakan kameranya? Biasanya Judi nyalain, Tommy nyalain. Belum mandi apa bagaimana? Belum mandi, Pak. Kenapa kok nggak Belum mandi, dinyalain? Nggak apa-apa. Kan bukan cuma kamu aja. Tommy tanya ini. Tommy juga pasti belum mandi. Mungkin Mbak Latifah, Mbak Tria, Mbak Umu kan bisa saja juga belum mandi ini. Ya, Mbak Latifah. Iya, Pak, belum. Nah, ya sama aja, semuanya sama kok. Apalagi nih cuaca Jogja hari ini agak-agak mendung, saudara. Ya, yang aktif kan cuma Mbak Zahwa. Mbak Zahwa, kabarnya gimana? Sehat? Sehat, Pak, alhamdulillah. Oh, kamu sendiri berani nyalakan, berarti kamu udah mandi nih? Merasa sudah mandi? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, kapan nih kita kelas ini kuliah luringnya? Kok nggak ada permintaan untuk kuliah luring? Biar pagi-pagi kita berangkat ke kampus, ngerasakan kan gitu. Kapan? Mungkin Mas Judi mewakili, Mas. Saya manut teman-teman, Pak. Oh, jangan Mau manut kapan? teman-teman. Teman-teman nanti kalau saya tanya, nih coba nih saya tanya nih Erlinda atau sama Mbak Zahra. Ini jawabannya sama. Ya udah Saya minggu depan, Pak, minggu depan. Saya manut Mas Judi aja kan. Minggu depan aja, Pak. Gimana kalau minggu depan, Pak? Minggu depan. Iya. Minggu depan, Pak. Minggu depan, Pak. Betul ya? Insya Allah ya, minggu depan ya kita jadwalkan nanti. Saya janji pertama mau bawa apa ya? Ya bawa dimsum nanti insya Allah saya bawakan dimsum ya. Nanti kita kuliahnya di ini aja Mas, Mbak, di mana? Di MM ya, MM1 ya, lantai 3 ya. Iya, Pak. Oke. Baik, Pak. Kalian bawa makanan juga nggak apa-apa untuk saya. Siapa tahu masih ada kue lebaran yang masih
tersimpan di rumah Anda, bukan tersisa. Kalau tersisa kan kesannya sisa makanan Anda kan gitu, enggak. Tapi ya bolehlah nanti kita bawa, yang penting kita jaga prokes ya, protokol kesehatan ya. Insya Allah Selasa depan itu bukannya libur. Tanggal 1. Iya, Libur apa, betul. Pak? Libur ini Betul. hari lahir Pancasila. Ya, berarti minggu depannya lagi, Pak. Ya udah pekan berikutnya ya. Jadi tapi gini ya, untuk pekan depan walaupun tanggal merah tetap kita kuliah ya, saudara ya. Jadi kita nggak usah ganti hari Sabtu. Setuju? Setuju. Setuju, Pak. Nah, sip ya. Jadi tetap kita ada kuliah walaupun itu di jadwal terstruktur adalah kuliah pengganti, dijadwalkannya itu tanggal 5 hari Sabtu. Tapi saya yakin lah kalau hari Sabtu itu waktunya Anda untuk beristirahat total, ya nggak, saudara? Ya, jadi kita nggak ada kuliah Iya, ya hari Pak. Sabtu ya, tetap hari ini aja, hari Selasa. Baik, saudara. Hari ini kita akan membahas mengenai ini, saudara, capital investment. Ya, capital investment. Saya masih ada janji waktu itu Judi pernah tanya di di grup untuk materi yang sebelumnya yang terkait dengan relevan cost ya. Nah, ini memang belum saya share, nanti insya Allah saya akan share bareng dengan yang capital investment. Tapi kita selesaikan dulu saja, saudara. Nah, karena materi capital investment decision ini sangat banyak, ya kita akan kuliah kurang lebih 3 kali tatap muka atau 3 minggu, saudara, atau 3 pekan. Ya, nah hari ini kita akan membahas mengenai capital investment khususnya untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan model-model yang berhubungan dengan discounting faktor atau yang berhubungan dengan bunga, saudara. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut, ya kita membahas, ya saya yakin Anda juga sudah punya bukunya Pak Kris, silakan Anda buka. Ya, kita akan lihat dulu pengertian apa yang disebut dengan capital investment. Seringkali kalau kita mendengar kata capital, ya apalagi kita adalah orang ekonomi, ya khususnya di bidang akuntansi, kita selalu berpikir yang namanya capital itu modal. Berarti kalau kita melihat dari 3 kata ini, saudara, maka pasti kita akan melihat bahwa ini berhubungan dengan pengambilan keputusan, ya khususnya dalam hal investasi modal. Nah, kalau kita mendengar modal lagi kembali, rata-rata mahasiswa kalau saya tanyakan, apa yang disebut dengan apa pemahaman Anda mengenai capital? Anda mengatakan rata-rata capital itu modal, Pak. Oke, kalau bicara modal, rata-rata menjawabnya adalah dengan mengatakan modal itu adalah hubungannya dengan modal yang disetor pemilik, modal yang dalam bentuk saham biasa atau saham preferred, itu rata-rata. Saya tidak menyalahkan, saudara, karena memang capital atau modal itu identik dengan di dalam di dalam modal yang disetorkan oleh pemilik atau berhubungan dengan saham. Tapi mohon maaf, saudara, di dalam materi ini kita tidak akan bicara mengenai saham, ya modal dalam bentuk saham, atau kita akan tidak akan lagi membicarakan mengenai modal yang disetorkan oleh pemilik, tidak. Tetapi modal di sini atau capital di sini adalah hubungannya dengan aset tetap. Jadi mohon untuk dicermati, kita akan berhubungan dengan yang namanya aset tetap. Nah, aset tetap, ya pada saat perusahaan melakukan pembelian aset tetap, itu adalah salah satu bentuk perusahaan melakukan investasi. Nah, karena investasinya adalah disebut dengan capital investment, maka pastinya dalam pengeluaran investasi tersebut akan ada modal yang berkurang. Ya, dalam bentuk perusahaan membeli aset membeli aset tetap tersebut. Jadi, mohon untuk dicermati di sini bahwa yang disebut dengan investment atau capital investment di sini adalah yang kaitannya dengan apa, saudara? Dengan aset tetap. Ya. Baik. Kita lihat. Capital investment decision, tadi saya katakan bahwa capital ini berhubungan dengan barang-barang modal. Ya, biasanya
Kalau kita bicara mengenai barang, ya, itu identik dengan khususnya adalah aset tetap. Seperti kalau kita misalnya begini, saudara. Anda punya duit di dalam tabungan Anda adalah 50 juta. Kemudian Anda belikan motor senilai 30 juta. Maka seringkali kalau Anda ditanya, misalkan Mas Judi ditanya oleh Mas Tommy, Jud, ngapain kok beli motor mahal-mahal 30 juta? Nah, seringkali kita dalam komunikasi kita atau hubungan kita dengan teman-teman, Anda mengatakan, loh ini modal aku Nah gitu saudara. Ini modal saya. Modal untuk apa? Modal saya untuk kuliah, modal saya untuk nanti saya kalau bekerja, modal saya kalau nanti saya berusaha atau saya membuka usaha. Jadi motor yang Anda beli bukan hanya sebagai aset atau kekayaan Anda, tetapi dalam dalam lingkup ekonomi itu juga bisa dianggap sebagai atau disebut sebagai modal. Jadi begitu, saudara. Maka seringkali memang kalau kita mengatakan bahwa, oh saya punya mobil nih, saya punya motor, nah itu adalah modal Anda. Ya, modal untuk apa? Ya tadi modal untuk Anda kuliah, modal Anda untuk berusaha dan lain sebagainya. Ya begitu ya, saudara ya. Jadi di dalam chapter ini kata capital itu adalah untuk barang-barang modal. Kemudian berikutnya kata investment atau investasi, ya Anda sudah tahu kalau yang namanya investasi itu adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan dan biasanya dalam bentuk uang, ya, dan lagi jumlahnya juga cukup besar, ya, yang diharapkan pengeluaran tadi, ya, dapat memberikan manfaat. Apa manfaatnya? Ya, bisa saja adalah untuk mendapatkan hasil atau return atau yield. Ya, jadi sama. Jadi return atau yield itu adalah sama, yaitu hasil. Atau kalau misalnya kita kalau kita investasinya misalkan dalam bentuk deposito, maka nanti kita akan dapat bunga. Ya. Kemudian kalau kita investasinya dalam bentuk saham, ya kita akan mendapatkan selisih harga beli dengan harga saat ini misalkan. Kemudian yang kita misalkan berinvestasi dalam bentuk deposito, ya pasti kita akan mendapat yang namanya pendapatan bunga dan seterusnya. Jadi mendapatkan hasil dalam bentuk return atau yield, ya, di masa yang akan datang. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah investasi, kemudian harapannya adalah di masa yang akan memberikan hasil. Nah, sehingga kalau dua kata ini, capital dan investment kita gabung, maka makna dari capital investment adalah investasi dalam bentuk aset tetap, ya, jadi bisa peralatan, bisa mesin, bisa kendaraan, bisa gudang, bisa gedung, ya, bisa rumah dan lain sebagainya. Itu adalah investasi dalam bentuk aset tetap yang sifatnya adalah jangka panjang, biasanya lebih dari 1 tahun, dan melibatkan dana yang besar. Nah, apa saja melibatkan dana yang besar ini yang perlu Anda pahami adalah bisa saja dalam bentuk harga beli kita. Pasti kalau kita beli rumah, jumlahnya akan besar. Termasuk juga kalau rumah tersebut misalkan kita gunakan untuk tidak kita tempati, tetapi kita gunakan untuk disewakan. Pastinya kita akan mengalokasikan dana lainnya untuk pengembangan rumah tersebut misalnya. Ya ini contoh. Begitu juga dengan misalkan Anda membeli kendaraan, misalkan motor tadi, Judi beli motor senilai 30 juta. Padahal uangnya Judi di tabungan hanya 50 juta. Nah, 50 juta ini sudah berkurang 30 juta, sekitar 60%-nya. Ya nggak, saudara? Ini kan juga cukup besar. Dan pastinya kalau nanti ini digunakan sebagai modal untuk usaha judi, maka Mas Judi akan mengalokasikan uang yang tersisa, yaitu 20 juta lagi, untuk usahanya. Nah, ini yang namanya investasi. Begitu, saudara. Jadi, capital investment adalah investasi dalam bentuk aset tetap, ya, yang biasanya bersifat jangka panjang dan melibatkan dana yang besar. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan ditambahkan dengan kata decision, ya, keputusan? Maka capital investment decision adalah kalau melihat makna di berbagai macam literatur itu mengatakan bahwa capital investment decision adalah keputusan
yang melibatkan pengeluaran kas dalam jumlah besar dan kas tersebut terikat dalam jangka panjang. Artinya kas yang kita investasikan, ya tadi saya ilustrasikan adalah Zudi membuka usaha. Ya, misalkan Zudi mempunyai produk dan ini produknya ini pertama kali harus dilakukan secara jemput bola, artinya judi keliling dengan menggunakan motor atau misalkan mobil. Nah, kemudian saudara, pastinya ada dana yang Anda tanamkan di dalam investasi tersebut, di dalam usaha Anda. Sehingga dana tersebut tidak boleh Anda pakai untuk kepentingan yang lain. Maka di sini adalah adanya kas yang terikat. Maksudnya terikat itu adalah yang memang dialokasikan untuk apa, saudara? Untuk saudara? Untuk kegiatan investasi tersebut. Paham ya, di sini ya, saudara ya. Nah, oleh karena itu, ya kas tersebut tidak bisa digunakan untuk kegiatan yang lain dan terikatnya saudara? Kas tersebut itu dalam jangka panjang. Artinya selama umur dari investasi tersebut. Ya. Nah, kemudian di dalam capital investment decision nanti akan berhubungan dengan proses dari mulai perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, kalkulasi keuangan, ada hitung-hitungan uangnya, saudara, kas masuk, kas keluarnya, dan penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Sebagai contoh, Mas Judi, ya ini saya pakai Judi terus tadi ini. Mas Judi tadi berencana ingin membuka usaha. Ya. Kemudian dia memutuskan untuk membeli motor. Ada uang 50 juta yang sudah dialokasikan. Dah, terikat ini sudah dikatakan. Saya niatkan, saya alokasikan uang saya 50 juta untuk usaha saya. Nah, karena tadi dikatakan bahwa usahanya ini harus muter, keliling, ya misalkan, maka dia beli motor. Nah, pada saat beli motor ini tidak ujuk-ujuk, ya, saya datang ke dealer, saya beli motor. Enggak begitu. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Apa saja, saudara? Nah, ini namanya proses perencanaan. Direncanakan dulu. Saya punya uang 50 juta, saya mau bikin usaha, saya harus beli motor. Apakah motor yang saya beli adalah motor baru atau motor second? Ini adalah harus dianalisa dulu. Kemudian motornya adalah yang matic atau yang manual. Kalau matic, kira-kira kalau misalkan medannya adalah tanjakan turunan, kira-kira mampu tidak? Ini yang harus dipertimbangkan. Ini adalah salah satu contoh. Kemudian berikutnya, apalagi pertimbangan, perencanaannya apalagi? Kira-kira nanti kalau misalkan servisnya mahal atau murah. Kemudian dalam jangka waktu 5 tahun, target saya untuk investasi ini, kira-kira motor ini masih kuat tidak? Masih bagus tidak? Masih layak tidak? Misalnya demikian. Ini kan dipertimbangkan, saudara. Nah, kalau sudah, baru kita tetapkan tujuan dan prioritasnya. Oh, prioritasnya adalah karena medannya adalah tidak melulu datar jalanannya, harus ada turunan dan tanjakan, maka saya lebih utama adalah motor yang manual. Karena kekuatan manual itu pada saat tanjakan lebih bagus dibandingkan dengan yang matic. Misalkan demikian, saudara. Ini contoh saja. Kemudian berikutnya Anda akan melakukan kalkulasi keuangan. Apa kalkulasi keuangan? Anda hitung, kalau saya mengeluarkan uang sekarang 30 juta untuk membeli motor, kemudian saya investasi saya cadangkan uang 20 juta lagi untuk kegiatan untuk menunjang kegiatan investasi saya ini. Maka berapa tingkat pengembaliannya? Berapa jumlah pengembaliannya yang akan saya terima? Ini yang harus Anda kalkulasi. Misalkan, oh ternyata saya mendapatkan laba bersih setiap tahunnya adalah 20 juta. Wah, 20 juta selama 5 tahun. Itu adalah 100 juta. Wah, berarti secara hitung-hitungan ini menguntungkan. Ini kalau kita bicara tidak menggunakan teknik-teknik di dalam perhitungan capital investment. Anda hanya melihat, oh kita akan dalam waktu 5 tahun kita akan menerima uang 100 juta. Padahal modal yang saya keluarkan hanya 50 juta saja. Nah, ini menguntungkan. Oke. Sehingga barulah di situ Anda melakukan pengambilan keputusan adalah saya akan melanjutkan investasi saya di dalam pengembangan bisnis ini. Misalnya begitu, saudara. Atau memulai atau untuk usaha bisnis ini. Nah, ini demikian, saudara. Jadi ada siklus yang harus ditempuh, yaitu mulai dari apa? Ya tadi mulai dari perencanaannya, kemudian Anda tetapkan tujuan dan prioritasnya. Tidak lupa juga Anda
kalkulasi keuangannya, dan yang terakhir adalah penggunaan kriteria tertentu. Nah ini saudara, dalam pengambilan keputusan. Ya, ini yang disebut dengan capital investment decision. Kemudian di dalam capital investment decision ini, karena tadi kita katakan bahwa yang namanya investasi itu biasanya melibatkan dana besar dan kita wujudkan dalam bentuk modal, yaitu pembelian bukan bahan tapi aset tetap, dan jumlahnya sangat besar dan jangka panjang. Oleh karena itu saudara, di dalam capital investment decision ini diperlukan ya dilakukannya analisis terlebih dahulu sebelum keputusan tersebut dibuat. Jadi harus ada analisisnya. Nah, alat analisis yang digunakan adalah alat analisis yang sifatnya sistematis. Ya, artinya memang ini sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam keputusan ini. Kemudian cermat dan akurat. Ya, tidak serta-merta kita hanya melihat dari sisi pemasukan saja. Tadi kalau misalnya tadi saya contohkan, judi mengeluarkan dana sebesar 50 juta untuk investasinya. Kemudian ada harapan bahwa setiap tahunnya akan ada pengembalian dana sebesar 20 juta selama 5 tahun. Kalau dihitung hanya 5 tahun dikali dengan 20 juta, totalnya adalah 100 juta. Tapi kan tidak seperti itu, saudara, cara kita berhitungnya. Maka harus ada alat analisisnya. Yang apa, saudara? Ya tadi, yang akurat, cermat, dan sistematis. Demikian ya, saudara ya. Nah, kemudian kita akan lihat jenis-jenis keputusan investasi modal nanti yang biasanya dipakai. Ini menurut tujuannya. Tujuannya apa saja? Ada 5, saudara. Yang pertama adalah keputusan untuk pengurangan biaya. Ya, misalkan kita beli mesin, tujuannya adalah untuk mengurangi biaya gaji kalau perusahaan menggunakan tenaga kerja yang cukup banyak. Kan salah satu tujuan untuk membeli mesin atau aset tetap ini adalah untuk memaksimalkan ya kemampuan perusahaan dengan cara apa? Dengan cara biaya tenaga kerja atau gaji yang harus kita bayarkan ini diharapkan ada berhemat, sehingga ini adalah salah satu bentuk adanya keputusan yang bertujuan untuk pengurangan biaya. Kemudian yang kedua adalah misalkan kapasitas produksi kita semakin dari tahun ke tahun misalnya meningkat. Ternyata pabrik yang kita miliki itu fasilitasnya tidak memadai untuk menyimpan barang terlalu banyak di dalam gudang. Ya, oleh karena itu ada keputusan untuk perluasan gudang, ya, atau misalkan juga perluasan pabrik. Nah, ini adalah salah satu bentuk keputusan yang bisa dilakukan dengan keputusan investasi modal tadi. Karena kita memperluas pabrik atau gudang itu adalah berarti membangun aset tetap dalam bentuk yaitu gudang atau pabrik. Kemudian yang ketiga adalah keputusan di dalam pemilihan mesin. Tadi sama. Tujuannya adalah untuk pengurangan biaya, kemudian ini ada mesin. Nah, mesin ada mesin A, mesin B, misalnya ada pilihan-pilihannya. Ya. Kemudian yang keempat adalah keputusan untuk membeli atau menyewa. Ya, kalau kemarin di dalam kasus-kasus kita yang berhubungan dengan relevant cost, kemudian variable cost, itu contoh-contoh yang ada adalah membeli atau memproduksi. Itu kan berarti adanya proses di dalam produksi kita. Tapi kalau di sini adalah kita membeli atau menyewa. Artinya menyewa apa? Menyewa aset tetap. Tidak mungkin kita menyewa bahan baku atau barang jadi. Itu namanya kita membeli. Kan begitu, saudara. Ya. Dan yang kelima adalah keputusan penggantian peralatan. Ya, mungkin ini sama juga dengan mesin. Ya, perusahaan memutuskan untuk mengganti peralatan yang dimiliki saat ini dengan peralatan yang lebih bagus. Nah, bagaimanakah keuntungan atau misalkan benefit yang didapatkan oleh perusahaan? Ya, nanti akan kita lihat dengan jenis-jenis keputusan investasi tersebut, saudara, menurut tujuannya. Sedangkan jenis-jenis keputusan investasi menurut karakteristiknya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah yang disebut dengan screening decision. Kalau screening itu adalah penyaringan, ya, saudara, disaring. Nah, biasanya di dalam screening decision ini hanya berhubungan dengan satu alternatif investasi saja. Jadi satu investasi saja. Misalkan kita putuskan untuk beli mesin A. Nah, kita akan lihat nanti, ya, mesin A ini memberikan keuntungan seberapa banyak. Nah, jadi hanya terkait dengan satu
satu alternatif keputusan investasi. Sedangkan yang kedua adalah preference decision. Yang namanya preference itu biasanya ada ada lebih dari satu keputusan. Ya, jadi boleh mengambil keputusannya itu lebih dari satu alternatif tadi, saudara. Ya, nanti akan kita pelajari ya masing-masing maksud dari screening dan preference decision. Kemudian keputusan investasi modal menurut model analisisnya ya dibagi menjadi dua, yaitu yang berhubungan dengan bunga. Kalau saya katakan bunga itu nanti adalah dalam bahasa ekonominya disebut dengan discounting. Discounting itu adalah nanti berhubungan dengan bunga dan biasanya berhubungan juga dengan jangka waktunya. Ya, ini nanti akan lebih kita menggunakan pendekatan atau model yang biasa sering dipakai adalah net present value atau NPV atau dalam bahasa Indonesianya adalah nilai tunai bersih. Ya, nilai tunai bersih atau disingkat NTB. Dan yang kedua adalah yang disebut dengan IRR atau internal rate of return. Jadi nanti ada kriteria tingkat pengembalian yang diharapkan oleh perusahaan, kemudian nanti dengan investasi tersebut tingkat pengembaliannya berapa. Kalau lebih tinggi, maka diharapkan atau keputusan ini sebaiknya dipilih. Kan demikian, saudara. Itu untuk model-model yang berhubungan dengan bunga. Sedangkan yang kedua adalah yang tidak ada hubungannya dengan bunga, khususnya adalah tidak ada hubungannya dengan jangka waktu dari bunga tersebut, saudara. Yaitu yang disebut dengan non-discounting model. Nah, ada dua nanti model yang akan kita pelajari, yaitu yang disebut dengan payback period. Nah, kalau payback period ini nanti hubungannya dengan tidak ada hubungannya dengan bunga, tapi adalah berapa lama tingkat pengembalian dari investasi tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan ARR atau yang kepanjangan dari accounting rate of return. Ya. Nah, kedua model analisis ini akan kita pelajari, tetapi untuk pekan ini atau pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai contoh-contoh di dalam investasi modal, tetapi yang berhubungan dengan bunga. Berarti kita akan kerja apa? Kita akan bahas secara mendalam nanti yang model yang pertama, yaitu discounting model. Gitu ya, saudara ya. Nah, sedangkan yang non-discounting, insya Allah akan kita bahas pekan depan. Baik, kita akan bahas masing-masing jenis-jenis investasi, ya, mulai dari screening decision, preference decision, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan discounting model, ya. Oke, screening decision, ya, berasal dari kata screen, menyaring. Kalau screening adalah penyaringan. Ini kalau kita menggunakan arti dari kata screen dan screening tersebut, saudara. Nah, tetapi di dalam hal screening decision tersebut, dalam dari berbagai macam literatur adalah keputusan yang hanya berhubungan dengan satu usulan investasi. Nah, berarti, saudara, di dalam pengambilan keputusan ini, ya, investasinya hanya satu dan perusahaan sudah memiliki kriteria. Tadi saya katakan, kalau saya memulai usaha saya mengatakan kriterianya pokoknya yang penting investasi ini nanti mendapatkan keuntungan. Berapa jumlahnya? Saya nggak akan mengatakan. Yang penting untung dulu. Nah, tadi seperti misalnya Judi buka usaha. Judi mengatakan, yang penting untung dulu. Berapa jumlahnya nanti tergantung dari proses yang akan kita lakukan. Tapi yang penting, investasi yang kita lakukan ini untung. Nah, ini adalah salah satu kriteria, saudara. Yang penting untung, kan begitu, saudara. Nah, Judi dalam memulai usaha hanya satu punya pilihan tadi, yaitu beli motor, dipakai untuk menawarkan produknya ke masyarakat luas. Dia harus keliling. Ini pilihannya. Ini adalah investasi yang dipilih oleh Judi. Dia tidak melihat Judi adalah, saya harus standby, saya harus beli ruko, saya harus beli kios, dan lain sebagainya. Tidak ada pilihan itu, saudara. Nah, ini makanya namanya adalah
screening. Beda dengan yang preferen. Preferen tadi adalah satu, judi keliling, investasinya dengan cara keliling, atau yang kedua adalah dengan cara menetap di kios atau beli ruko. Nah, ini ada pilihan, saudara. Nah, kalau pilihan bagaimana? Ya tidak dengan cara screening, tapi dengan preferen tadi. Misalkan demikian. Nah, kemudian yang ketiga, sebuah usulan di dalam screening decision ini akan diterima jika usulan tersebut lolos saringan. Ya, maksudnya saringan itu adalah kriteria apa yang memang Anda tetapkan atau syarat apa yang telah Anda tentukan sebelumnya. Ya. Dan sebaliknya, kalau ternyata ya usulan tersebut tidak menghasilkan atau tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, maka sebaiknya tidak kita pilih. Kan demikian, saudara. Contoh tadi, judi mengatakan yang penting untung saja deh. Nah, ternyata pada saat dihitung, dikalkulasi keuangannya, ternyata tidak untung, tapi malah merugi. Sebaiknya nggak usah dilakukan. Kan demikian, saudara. Karena tidak sesuai dengan kriteria. Kalau kriteria itu sudah ditetapkan, ya jangan dipaksakan. Kalau misalkan ternyata investasi Anda itu tidak menguntungkan, tidak sesuai dengan kriteria. Ya samalah seperti Anda lah. Anda kalau misalkan mau beli HP itu kan pasti Anda punya kriteria-kriteria tertentu. Jangankan begitu, Anda mau berkenalan dengan lawan jenis Anda saja, ya misalnya judi, mendekati seorang perempuan, itu pun juga ada kriterianya. Nggak serta-merta, udah saya dekati saja dulu. Yang penting wanita, kan nggak begitu, saudara. Iya nggak? Pasti kan ada kriteria-kriterianya, tanya gitu, saudara. Ternyata kalau judi mengatakan, yang penting wanita, ternyata wanita jadi-jadian, kan repot. Nah, seperti itu, saudara. Nah, jadi di sini ada kriteria yang memang kita tetapkan, tetapi juga kita harus sesuai betul dengan kriteria yang kita tetapkan. Ini yang disebut dengan screening. Kemudian berikutnya adalah yang disebut dengan preference decision. Ya, prefer lebih suka atau pilihan yang terbaik. Ya, atau preference adalah pilihan yang terbaik. Sehingga makna dari preference decision adalah keputusan yang berhubungan dengan satu atau lebih usulan investasi atau lebih dari satu usulan investasi, dan yang dipilih adalah yang terbaik. Ya, misalkan tadi investasinya judi mau membuka usaha dengan cara keliling, atau pilihan yang lain adalah membeli ruko atau menyewa ruko. Nah, ini dilihat keputusan mana yang terbaik. Kalau keliling, judi tidak perlu nyewa ruko, berarti tidak ada biaya sewanya. Kalau menetap di dalam ruko tadi, memang ada biaya sewa, tapi menetap di ruko tidak perlu lagi mengeluarkan biaya bahan bakar lebih besar dibandingkan kalau misalkan keliling. Kan begitu, pertimbangan-pertimbangan. Nah, ini kan harus dikalkulasi, saudara. Nah, nanti hasilnya yang terbaik, artinya yang paling besar memberikan keuntungan atau profit atau hasil positifnya itu lebih besar, maka itu yang dipilih. Ya, ini yang disebut dengan preference decision. Ada dua jenis di dalam preference decision yang disebut dengan mutually exclusive preference, artinya saling meniadakan, atau yang kedua adalah non-mutually exclusive decision, saling tidak meniadakan. Artinya apa, saudara? Kalau saling meniadakan, yang mutually, maka kalau ada pilihan A dengan B, kita sudah milih A, maka B nggak bisa kita lakukan. Tapi kalau yang non-mutually, kita berinvestasi di A, selama dananya masih ada, kita bisa berinvestasi di B. Atau kita pilih A, misalkan sebanyak 50%-nya saja, sedangkan yang B kita pilih juga 50%-nya saja. Itu boleh. Itu yang disebut dengan non-mutually exclusive. Nah, mutually dan non-mutually nanti akan kita bahas pekan depan. Ya, karena contoh-contohnya akan ada di pekan depan. Kita pelajari dulu, saudara, pemahamannya atau pengertian yang dari mutually eksklusif atau saling meniadakan ini. Yang dimaksud dengan mutually eksklusif adalah jika sebuah alternatif usulan investasi sudah dipilih, maka alternatif lain tidak dapat dipilih. Ini saya contohkan yang paling gampang aja, saudara. Dari tadi saya mencontohkan yang sederhana, beli motor, nyewa ruko, kan itu kan pasti Anda bisa membayangkannya. Termasuk dengan yang ini, mutually.
Kalau Anda saat ini punya uang 15.000 misalkan, Anda dihadapkan terhadap dua pilihan. Siang ini saya mau makan salad buah atau saya akan makan salad sayur. Ini kan pilihan, saudara. Pilihan dari yang harus Anda ambil. Nah, kemudian Anda memutuskan makan salad sayur. Harganya sama 15.000 ini dua produk ini, saudara. Maka pada saat Anda beli salad sayur, maka karena uang Anda sudah tidak ada, Anda nggak bisa beli salad buah. Ini yang namanya saling meniadakan. Atau sebaliknya, kalau Anda pilih salad buah, maka Anda tidak akan bisa lagi untuk membeli salad sayur. Kenapa, Pak? Karena dana Anda sudah tidak ada. Ini disebut dengan saling meniadakan. Apalagi investasi tersebut, misalkan harga salad sayur dan harga salad buahnya sudah, pokoknya Pak, harganya 15.000, tidak bisa dikurangi. Nah, beda seandainya kalau misalkan antara salad buah dan salad sayurnya ini boleh dibeli separuh-separuh. Salad buahnya satu porsi isi satu piring, Anda beli setengah piring saja. Ya, begitu juga dengan salad sayur. Ya, isinya adalah satu piring, Anda bisa beli setengah piring. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Anda melakukan yang namanya non-mutually exclusive, yaitu jika ada beberapa alternatif, Anda boleh memilih lebih dari satu alternatif. Itu yang disebut dengan non-mutually. Jadi tadi sebagai contoh, Anda punya uang 15.000, tapi ternyata Anda boleh beli salad sayur separuh dan Anda beli salad buah separuh. Ya nggak, saudara? Dengan harga yang sama, yaitu 15.000. Nah, ini kalau memang warungnya membolehkan seperti itu, berarti sebaiknya kalau memang Anda ingin menikmati semuanya, ya yang Anda pilih adalah non-mutually exclusive. Kan begitu, saudara. Bisa dipahami ya? Sampai di sini bisa dipahami, Mas, Mbak? Bisa, Pak. Bisa ya, alhamdulillah ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, kita akan lihat model-model analisis investasi. Ya. Yang pertama adalah yang akan kita bahas, yaitu yang berhubungan dengan bunga dan memperhitungkan nilai waktu uang. Ya, nilai waktu uang. Jadi maksudnya nilai waktu uang adalah bahwa uang 1.000 saat ini nilainya akan berbeda dengan 1.000 nilai uang 1.000 rupiah saat ini nilainya akan berbeda dengan uang 1.000 rupiah pada saat Anda berusia 5 tahun, yaitu di sekitar tahun 2005 atau tahun 2006. Ya, kenapa? Karena tahun 2005 dan 2006 Anda punya uang 1.000, itu bisa Anda belikan permen bisa dapat 6, misalkan, saudara. Sekarang dengan uang yang sama 1.000, Anda belikan permen, paling Anda dapat 2 atau 3. Ini sudah berbeda, saudara. Tahun 2005 atau 2006 Anda bisa dapat 6, ya. Sekarang Anda hanya dapat 2 atau 3 saja. Nah, ini kan berarti apa? Sama-sama nilainya 1.000, tapi kalau kita bicara dengan nilai uang, ini sudah berbeda. Nah, itu yang disebut dengan nilai waktu. Jadi waktu 2005 dengan sekarang ini berbeda. Nah, ada kata diskon, itu adalah maksudnya adalah bunga. Ya, dan bunga itu adalah fungsi yang dipengaruhi oleh waktu. Nah, metode yang dipakai adalah metode net present value dan IRR. Sedangkan model yang kedua, yaitu non-discounting model, adalah model yang mengabaikan nilai waktu uang. Mengabaikan. Ya, kita tidak lagi melihat nilai uang tahun lalu, 10 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu, dan dibandingkan dengan uang sekarang, atau uang 5 tahun yang akan datang, atau 10 tahun yang akan datang. Ya, ini yang disebut dengan modelnya adalah payback period dan accounting rate of return. Ya, sama-sama IRR sama IRR dan ARR, cuma bedanya adalah kalau IRR ini ada memperhitungkan nilai waktu uang, sedangkan kalau ARR tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Ya, baik. Kita akan bahas yang pertama, saudara, yang disebut dengan net present value atau nilai waktu uang. Sekarang saya tanya dulu. Ya, saya tanya dulu ke Mas Bagas Dwiki. Mas Bagas?
Halo Mas Bagas. Kemana nih Mas Bagas nih? Mas Bagas. Oke. Sekarang saya tanya Mbak Erlinda aja. Mbak Erlinda. Iya, Pak. Sudah pernah diajarkan waktu kuliah di semester 1, 2, 3 untuk materi di mata kuliah yang lain yaitu net present value. Sudah? Sudah deh kayaknya. Oh, kok kayak... Lupa ingat, Pak. Gimana? Oke, Mas Judi. Mas. Ingat nggak Ya, net Pak. present value? Ingat, tapi sedikit, Pak. Di mata kuliah apa? Di ini, apa ya? Matematika? Akuntansi Matematika bisnis? pengantar 2 kayaknya, Pak. Apa? Iya, matematika. Iya, matematika. Matematika ya, betul ya. AKM 1 Iya, juga Pak, kan? matematika. AKM 1 juga ada kan? Ya. Menghitung, dan AKM 2 juga sekarang juga ada kan? Anda kan sekarang ngambil AKM 2 ya? Iya, sekarang AKM 2. Iya kan, menghitung nilai obligasi kan pakai present value kan? Iya, Pak, iya. Oke, nah sekarang saya Benar. tanya Mas, sebelum saya jelaskan nanti. Kita diskusi sebentar lah, sambil mengingat-ingat aja, nggak apa-apa. Anda lupa, wajar. Ya, saya maklumi. Ya. Tapi coba seingat Anda aja deh. Di dalam present value, khususnya yang berhubungan dengan present value, future present, future value dan present value. Bedanya apa? Ada yang kalau future kan berarti nilai di masa yang akan datang, ya nggak saudara? Sedangkan kalau present value adalah nilai sekarang. Nah, bicara dengan terkait dengan nilai sekarang, kadang-kadang ada istilahnya adalah ordinary annuity dan annuity due. Ini kalau kita bicara yang bunga majemuk, ya, atau pembayarannya lebih dari 1 kali. Contoh kalau misalnya Anda beli motor secara angsuran, maka bunganya itu adalah bunga berbunga, istilahnya begitu, saudara. Bunga berbunga atau kita dalam istilah ekonomi disebut dengan bunga majemuk. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan annuity, atau kalau di Indonesia kan annuitas, kan begitu, saudara. Nah, ada istilah tadi saya katakan di akhir atau di awal. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Anda. Pemahaman Anda terkait dengan awal dan akhir itu apa? Apakah hanya berdasarkan tanggal? Kalau transaksi tanggal 1 Januari, Pak, itu namanya awal. Tanggal 1 Februari, awal, Pak. 1 Maret, awal. Tapi kalau tanggal 30, tanggal 31, tanggal 28, tanggal 29, itu namanya akhir. Apakah demikian, saudara? Ini yang saya tanyakan kepada Anda. Silakan, dari Mas Judi dulu. Tolong saya di apa? Iya, Pak. Supaya saya tahu pemahaman Anda selama ini itu terkait dengan awal dan akhir itu apakah hanya berdasarkan tanggal transaksi atau apa? Kalau setahu saya, iya, Pak, berdasarkan tanggal. Jadi kalau tanggal 1 itu awal, tanggal 30 akhir. Oke, gitu ya. Begitu, Pak. Oke. Mas Tommy. Kalau Mas Tommy gimana, Mas Tommy? Gimana, Pak? Ya itu pertanyaan saya tadi. Anda memahami awal dan akhir itu berdasarkan tanggal atau berdasarkan terjadinya transaksi atau apalah pemahaman Anda? Saya ingin tahu saja, Mas Tommy. Berdasarkan transaksi, Pak. Contohnya bagaimana? Kalau misalkan transaksi tanggal 1 Januari, kemudian angsurannya dimulai tanggal 1 Februari. Misalkan kita beli motor nih. Hari ini kita beli motor, misalnya sekarang tanggal 1 Januari. Secara kredit. Tapi angsurannya baru dimulai tanggal 1 Februari. Itu masuknya transaksi awal atau transaksi akhir, Mas? Transaksi awal, Pak.
Berarti sama seperti Mas Judi. Masuknya melihat tanggal. Oh iya. Iya, Pak. Oke, satu lagi saya tanya. Ini yang pertama kali tadi masuk ke Zoom selain saya. Setelah saya maksud saya. Adalah Mbak Normadita. Ayo Mbak Normadita. Iya, Pak. Ayo Mbak. Apa Mbak Anda memahami kata transaksi di awal dan di akhir? Menurut Anda, apakah kalau tadi teman Anda dua-duanya kan Mas Tommy sama Mas Judi itu berdasarkan tanggal. Dilihat tanggalnya Pak, kalau tanggal 1 itu biasanya di awal. Kemudian tanggal 30 itu biasanya di akhir. Apakah demikian, Pak? Iya, Pak. Menurut saya juga kayak gitu, Pak. Berarti selama ini Anda kalau waktu di matematika bisnis atau di AKM 1 melihatnya dari itu saja. Jadi dilihat dari tanggalnya saja ya. Iya, Pak. Oke, baik. Nah, ini yang saya ingin Saya ingin tanyakan kepada Anda supaya saya tahu bahwa pemahaman Anda terkait dengan ordinary annuity dan annuity due itu seperti apa. Baik, Saudara. Ya, sebelum saya lanjut ke dalam net present value, ya, sebelum masuk ke pembahasan net present value, saya akan ingatkan dulu, Saudara, terkait dengan yang disebut ya dengan time value of money. Ini mereview sedikit, Saudara, ya, supaya nanti Anda paham yang hubungannya dengan perhitungan bunga. Yang pertama adalah kalau kita bicara yang namanya present value, ini saya tuliskan present value of ini present value of single sum, ini adalah yang disebut dengan bunga tunggal single sum. Artinya pembayarannya itu hanya dilakukan satu kali saja. Ya, hanya satu kali saja, Saudara. Maka rumusnya adalah sebagai berikut. 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Nah, ini adalah rumusnya, Saudara. Sehingga kalau misalnya ada tingkat bunga 10%, jangka waktu 5 tahun, maka 1 ditambah 10%, yaitu sama dengan 1,1 dipangkatkan 5. Nanti hasilnya berapa digunakan sebagai pembagi dari angka 1 ini. Ini adalah diskon faktor untuk tarif tunggal. Artinya tarif tunggal itu adalah kalau pembayarannya hanya satu kali. Ya. Misalkan kita ditanya, Pak, kalau saya beli motor tadi 30 juta, maka 30 juta ini adalah nilainya sekarang ya 30 juta. Tapi kalau misalkan, Pak, saya investasi nih, Pak, usaha saya seperti judi, kemudian saya rencanakan, Pak, motor ini akan ada biaya reparasi yang cukup besar, Pak. Kapan? Nanti, Pak, di akhir tahun keempat. Nah, kalau di akhir tahun keempat hanya sekali kan? Maka sama Anda menggunakan yang namanya present value of single sum ini. Ini rumusnya. Ya, ini rumus. Dan saya yakin waktu Anda matematika keuangan, Anda ini sudah diajarkan ini. Dan sedangkan yang kedua, selain single sum ada lagi. Yang tadi saya katakan bunga berbunga. Yaitu bunga majemuk. Yaitu pembayarannya dilakukan lebih dari satu kali. Contoh, Pak, saya itu bayar servis motor itu tiap tahun, Pak. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, ini berarti ada pengeluaran yang Anda lakukan setiap tahunnya dan jumlahnya misalkan relatif sama atau jumlahnya berbeda, nggak ada masalah. Yang penting Anda pembayarannya itu lebih dari satu kali. Maka kalau seperti itu bagaimana, Pak? Kita gunakan yang namanya annuitas atau bunga majemuk, ya. Maka ini saya tulis, ini yang atas adalah single sum, yang berikutnya adalah yang annuitas. Kalau annuitas adalah, Saudara, ya,
rumusnya berbeda. Tapi perhatikan dulu, yaitu apa? Yaitu tadi, apakah terkait dengan pembayarannya di awal atau di akhir. Nah, kalau di awal dan di akhir, maka rumusnya pun juga berbeda. Saya akan jelaskan dulu yang di akhir, yang disebut dengan ordinary annuity. Nah, A-nya ini di belakangnya O. Dulu saya belajar awal-awal pada saat jadi mahasiswa, saya belajar rumus ini ada demikian, saudara. Kalau OA, ordinary annuity. Karena A-nya di belakang, berarti ini adalah transaksinya akhir. Kan begitu, saudara? Kan cara kita macam-macam, ini cara saya. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah 1 dikurangi 1 dibagi dalam kurung, ya, 1 ditambah, ya, I, ini I, pangkat N. Nah, hasilnya dibagi dengan I. Nah, ini adalah rumusnya, saudara. Nah, ini dia I. Oke? Ini adalah I. Ya, yaitu rumus untuk ordinary annuity. Caranya adalah ini kerjakan dulu yang 1 ditambah I, pangkat N, misalnya tadi 10%, maka 1,1 pangkat N, misalnya N-nya 5 adalah pangkat 5, kemudian hasilnya berapa, ya, kemudian hasil tadi digunakan untuk sebagai pembagi angka 1 ini, kemudian hasilnya digunakan sebagai pengurang dari angka 1, kemudian hasil yang ketiga dibagi dengan I yang sama, yaitu 0,1. Itulah adalah yang disebut dengan diskon faktor ordinary annuity. Sedangkan yang kedua adalah yang disebut dengan annuity due. AD. Annuity due. A-nya di depan D. A-nya di depan berarti awal. Nah, gitu aja saudara cara memahaminya. Ini dulu saya belajar begitu, saudara, supaya nggak salah. Rumusnya apa, saudara? Rumusnya adalah cukup Anda pahami OA, yaitu sama 1 dikurangi 1 dibagi dengan, ya, dalam kurung sama 1 ditambah I, ya, pangkatnya adalah sama N, ini I, kemudian dibagi dengan sama juga, yaitu I. Nah, ini I. Nah, kok sama Pak rumusnya? Iya, tapi sabar dulu. Kali, nah ini ada. Kalinya adalah dalam kurung 1 ditambah I. Nah, ini dia. Ini dia, saudara. Inilah yang disebut dengan annuity due. Artinya apa? Artinya, ya, rumus ordinary annuity cukup Anda kalikan 1 ditambah I. Memang ada rumus yang lainnya, saudara. Ya, yang biasanya 1 ditambah 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N-1 dibagi dengan I. Ya, itu rumus yang ada juga beberapa buku menggunakan rumus itu, tapi saya nggak menyukai. Kenapa? Karena takut keliru dengan yang rumusnya ordinary annuity, maka saya cukup pahami ini saja, kemudian tinggal nanti saya kalikan 1 plus I. Nah, ini adalah rumusnya, saudara. Oleh karena itu, nanti di dalam ujian, kalau Anda tidak diberikan tabel, maka Anda gunakan rumus ini, saudara. Ya, tadi sudah saya contohkan, misalkan tingkat bunganya adalah 10%, jangka waktunya 5 tahun, ya sudah. I-nya ini Anda ganti dengan 10%, N-nya Anda ganti dengan 5. Anda pasti sudah tahu. Kerjakan dulu yang pertama, yang di bawah ini dalam kurung, kemudian baru bisa Anda ikuti tadi langkahnya, kerjakan ini dulu yang pertama, hasilnya berapa, dipakai berarti 1 dibagi dengan hasil ini, ketemu hasilnya berapa Anda simpan, kemudian 1 dikurangi dengan hasil yang kedua tadi, ya kan? Kemudian ketemu hasilnya baru dibagi dengan I yang sama. Ya, itu dia, saudara. Nah, kembali dengan apa yang saya tanyakan kepada Mas Judi, Mas Tommy, kemudian Mbak Normadita tadi, ya, yang mereka sepakat mengatakan yang disebut dengan akhir dan awal itu identik dengan tanggal. Memang kadang-kadang di dalam soal Anda nggak akan, kalau memang soalnya tipenya seperti itu, Anda nggak akan salah, saudara. Tetapi Anda harus berhati-hati. Cara memahami
transaksi itu di awal atau di akhir, sebenarnya Anda lihat saja transaksi itu seperti apa, saudara. Maksudnya begini, saudara. Pada tanggal 1 Januari, Anda beli sepeda motor secara angsuran. Tadi saya sudah tanyakan ke Mas Tommy, ya. Tanggal 1 Januari Anda beli sepeda motor secara angsuran, tetapi angsuran pertama baru dibayarkan tanggal 1 Februari. Kalau tadi Anda mengatakan tanggal 1 Februari dilihatnya ini adalah, dan tanggal 1 Januari transaksi mula-mula, Anda mengatakan itu di awal, Anda salah. Maka diskon faktornya ini Anda gunakan rumus yang AD ini, annuity due, ini Anda salah. Kok bisa, Pak? Kan tanggal 1, Pak, transaksinya. Tanggal 1 Januari dan tanggal 1 Februari. Iya. Tapi dalam hal kita bicara dengan nilai waktu, maka transaksi tanggal 1 Januari kita beli motor, tapi angsurannya baru bayar tanggal 1 Februari, itu berarti di akhir. Karena tidak terjadi saat ini. Tetapi baru terjadi kapan? Sebulan berikutnya. Walaupun sama tanggal 1, tapi kita mengakuinya itu adalah transaksi akhir. Begitu, saudara. Beda kalau Anda beli tanggal 1 Januari, saat ini juga Anda bayar angsuran pertama, berarti itu awal. Anda bayar uang muka Anda, kemudian Anda bayar angsuran yang pertama. Berarti itu menggunakan rumus AD. Jadi lebih amannya adalah jangan melihat tanggal, tapi melihat sifat dari transaksi tadi, kejadian tadi. Kejadian ekonomi bagaimana? Beli saat ini, bayar angsuran saat ini juga. Oh, berarti awal. Tapi kalau Anda beli kendaraan saat ini, angsurannya baru dimulai bulan depan, bulan berikutnya, maka itu namanya akhir. Begitu, saudara, cara memahaminya. Bisa dipahami, saudara? Mas Tommy, Mas Judi, Mbak Normadita, dan lainnya bisa dipahami? Bisa, Pak. Begitu ya. Jadi sekarang udah mulai Bisa, diubah. Pak. Jangan lihat tanggal lagi, tapi dilihat kapan transaksi, khususnya angsuran yang berhubungan dengan bunga itu terjadi. Kalau uang muka kan kita nggak perlu ada hubungannya dengan bunga. Sekarang kita bayar uang muka 10 juta, ya tetap nilainya 10 juta. Tapi angsuran itu, karena sudah ada hubungannya dengan bunga. Sudah berjalan 1 bulan, maka sudah dihitung biasanya bunganya. Begitu juga kalau misalnya transaksi tanggal 31 Desember. Jangan serta-merta Anda mengatakan itu di akhir, Pak. Oh, jangan juga, dilihat dulu. Tanggal 31 Desember itu sudah ada transaksi bayar angsurannya belum? Kalau sudah, berarti awal. Kalau belum, kapan mulainya? 31 Januari. Oh, berarti masuk ke dalam akhir. Maka Anda kan sering perhatikan iklan-iklan motor-motor saat ini, ya, misalkan dari dealer-dealer manapun biasanya cukup dengan membawa uang 750.000 sudah bisa membawa motor idaman Anda, kan begitu iklannya, saudara. Itu sering kali saya lihat di spanduk-spanduk di pinggir jalan, saudara. Nggak mungkin di tengah jalan, karena nanti kalau di tengah jalan akan mengganggu pengendara kendaraan yang lainnya. Di pinggir jalan itu, saudara, saya sering baca itu. Dalam kurung nanti kasih tanda bintang. Bawahnya adalah sudah termasuk angsuran pertama. Kalau sudah begitu, berarti nilai 750.000 yang kita bayarkan sudah termasuk angsuran pertama. Nah, angsuran pertamanya sudah termasuk, berarti dealer tersebut atau lembaga keuangan yang bekerja sama menggunakan rumus yang namanya AD, annuity due. Tapi kalau Anda datang ke dealer, Pak, saya mau beli motor, Pak. Misalnya begitu. Ini saya menyukai motor jenis ini, misalnya. Oke. Saya beli, tapi saya ngangsur, Pak. Oke, ada uang muka? Ada. Tapi saya mau ngangsurnya mulai bulan depan. Nah, kalau begitu, saudara, Anda menggunakan, nanti dealer itu akan menghitung dengan menggunakan ordinary annuity. Begitu, saudara. Nanti Anda perhatikan deh. Nanti kan Anda kan sudah semakin mahir menghitung bunga. Maka
Anda kalau mau berhubungan dengan yang sifatnya bunga-bunga itu, saudara, ya Anda harus mahir lah. Anda harus tahu mana yang lebih menguntungkan, annuity due atau ordinary annuity. Tapi saya pribadi dan juga mudah-mudahan di mahasiswa saya ini, sampai kapanpun nanti Anda tidak pernah berhubungan dengan yang namanya angsur-mengangsur. Ya nggak, saudara? Amin. Kalau ada duit, beli. Nggak ada duit, ya nggak usah beli. Kalau kita punya uang 10 juta, pengen beli motor, carilah motor second. Yang penting masih layak, masih bisa. Jangan Anda memaksakan, oh pokoknya motor baru. Tapi harga motor mahal, 30 juta. Misalkan seperti NMAX, PCX, dan lain sebagainya. Jangan memaksakan. Kalau memaksakan apa, saudara? Anda akan berhubungan dengan yang namanya bunga. Kalau nggak bisa membayar, melakukan angsuran, bisa-bisa Anda didatangi oleh debt collector. Ya, debt collector itu macam-macam, saudara. Ada yang langsung ngambil kunci, ada yang langsung babi-bu nggak ada asal, langsung Anda dicegat di pinggir pada saat Anda sedang keluar rumah, Anda dicegat. Itu kan bikin malu, saudara. Ya, maka prinsip adalah tidak perlu lagi kita menggunakan atau bertransaksi dengan cara apa tadi? Mengangsur. Kalau perlu adalah prinsipnya punya uang, beli. Nggak punya uang, ya nggak usah beli. Sama kayak saya. Saya juga demikian, saudara. Karena sudah insaf. Ya. Dulu masih berhubungan dengan yang namanya bunga. Apalagi kalau di Islam disebut dengan riba. Kalau sekarang saya udah nggak berani. Ya. Kalau punya uang, saya beli. Kalau nggak punya uang, ya saya akan diam saja. Sama seperti kemarin anak saya bilang, ya, beli aja nih ya, motornya ganti. Ya. Motor apa? Ganti motor yang Matic, PCX. Bisa saya beli, saudara. Ya. Tapi kan saya mempertimbangkan tadi ada urusan-urusan lain. Kemudian saya katakan kepada anak saya sama kok. Kita naik Shogun sekarang seperti ini, Shogun yang New Shogun, dengan naik PCX sama. Kok bisa? Kata anak saya. Ya bisa lah. Hujan, kehujanan. Kalau nggak kehujanan, paling kita ngiyup di pinggir jalan, ya nggak, saudara? Di ruko atau di mana berteduh. Kalau nggak bawa mantel, ya, atau jas hujan. Tapi kalau bawa, kita pakai. Hujan, kehujanan. Panas, kepanasan juga. Apa bedanya? Roda dua, jatuh, sakit juga, saudara. Kan gitu, saudara, cara berpikirnya. Betul nggak, saudara? Artinya apa? Yang penting motor yang kita miliki ini kita rawat, bisa kita pakai. Kan begitu. Saya katakan kepada anak saya. Prinsip tuh begitu. Cara berpikir adalah manfaat. Sesuai dengan manfaat yang kita butuhkan. Tidak hanya sekedar, wah, sekarang musimnya adalah musim motor-motor Matic ya, harusnya kita punya. Nggak bisa. Siapa yang mengharuskan? Tidak ada. Begitu, saudara. Ini cara berpikir yang bagi saya nikmati, kan itu, saudara. Mudah-mudahan juga demikian. Ya. Maka jangan memaksakan. Apalagi kalau kita udah tahu nih, saudara. Hitungan bunga luar biasa, saudara. Makanya saya kasih rumus seperti saya ingatkan kembali dengan rumus ini. Ya, Anda lihat deh. Kita angsur uang 1 juta, itu, saudara, kalau pakai bunganya adalah perhitungannya adalah bunga berbunga, Anda akan lihat di awal-awal, ya, bunganya sangat besar. Jadi kalau uang 1 juta itu bisa saja, ya, angsuran Anda bayar pokoknya itu tidak 1 juta, tetapi bisa saja hanya 400.000 atau 500.000. Sisanya untuk bunga. Kan begitu, saudara. Ya, ini. Tapi memang sistem ekonomi dimanapun begitu, saudara. Ya, kita nggak bisa tidak bisa memungkiri. Tapi bagi kita adalah apa? Bagaimana kita saudara, mengantisipasi, meminimalkan supaya kita nggak terlibat secara mendalam lah, kan gitu, saudara. Ini contoh saja. Ya, jelas ya? Ini ya rumus-rumus ini ya, nanti bisa Anda bisa Anda pelajari. Baik. Saya akan saudara, berganti kembali ke PPT. Ya. Oke. Kita lanjutkan untuk yang net present value. Ini sudah. Net present value atau nilai tunai bersih merupakan penjumlahan nilai tunai seluruh kas. Maksud seluruh kas adalah baik kas masuk, cash inflow, maupun kas keluar, yaitu cash outflow. Yang terjadi sejak aset tetap dibeli, dioperasikan sampai akhir masa pemakaian. Ya, tadi saya mengilustrasikan misalnya beli motor untuk 5 tahun ke depan. Maka berapakah pengeluaran yang akan kita
cadangkan ya untuk pengeluaran tadi yang berhubungan dengan investasi tadi, dan berapakah kira-kira pemasukan, yaitu yang disebut dengan cash inflow. Nah, cara menghitung net present value adalah hitung nilai tunai dari seluruh arus kas. Yaitu nilai tunai apa, saudara? Ya, nilai tunai dari arus kas yaitu cash flow dikali dengan diskon faktor. Nah, diskon faktor ini tadi yang saya jelaskan di dalam rumus tadi, saudara. Yaitu kalau misalkan single sum adalah 1 dibagi 1 plus I pangkat N, tapi kalau misalkan ordinary, kalau majemuk itu tergantung apakah ordinary annuity atau annuity due. Cuma, saudara, di dalam kasus kita atau di dalam materi ini, net present value khususnya untuk bunga majemuk akan kita saudara, akan kita gunakan asumsi adalah bahwa seluruh transaksi itu dilakukan di akhir. Sehingga kita hanya menggunakan satu rumus yaitu ordinary annuity saja. Jadi ingat-ingat ya, jadi jangan Anda sekali-kali menggunakan annuity due. Karena kita akan menggunakan asumsi semuanya adalah menggunakan ordinary annuity. Yaitu atau di akhir. Cara untuk menghitung diskon faktornya. Nah, kemudian secara rinci untuk menghitung net present value adalah jumlahkan seluruh hasil dari present value setiap kas, baik kas masuk dan kas keluarnya. Kemudian selisihnya itu yang disebut dengan net present value. Misalkan kas masuknya setelah di present value nilainya 10 juta. Kas keluarnya setelah di present value nilainya adalah 5 juta. Maka 10 dengan 5 juta itu disebut dengan net present value. Selisihnya. Dan ya, untuk arus kas keluar biasanya diberi tanda minus karena akan keluar, kita mengeluarkan uang. Nah, selisih kembali kepada hasil dari net present value, selisih antara kas masuk dan kas keluarnya ini bisa saja negatif atau bisa saja positif. Nah, kalau positif berarti nilai tunai arus kas masuk lebih tinggi daripada kas keluarnya. Sedangkan kalau negatif berarti kebalikannya tadi, saudara. Nilai kas keluarnya lebih tinggi daripada nilai kas masuk. Ya, ini cara untuk menghitung net present value. Kemudian, ya, selain menggunakan menggunakan rumus dalam menghitung diskon faktor, maka sebenarnya ada lagi yang lebih mudah, yaitu melihat tabel. Nah, tabel itu adalah tabel yang sudah dibuat, yang pasti sudah ada, dan angkanya dimanapun itu angkanya sama, saudara. Ya, artinya setiap jangka waktu, setiap bunga, nilai bunganya, misalkan 2%, 4%, 6%, dengan jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu akan sama, saudara. Ya, dimanapun. Ya, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain sama. Nah, ini di dalam tabel. Nah, di dalam mata kuliah matematika keuangan atau matematika bisnis, Anda tidak akan diajarkan tabelnya. Tapi Anda akan diajarkan menghitung atau menggunakan rumus tadi. Begitu juga dengan di AKM. Di AKM 1, ya, ada menggunakan tabel, ada juga yang menggunakan rumus. Jadi tergantung. Nah, kalau di sini bagaimana, saudara? Nanti lebih banyak adalah menggunakan tabel. Dan Anda harus bisa membaca tabelnya. Ya. Sedangkan kalau nanti dalam ujian tidak disediakan tabelnya, misalkan kami dosen lupa menyertakan tabel, maka yang penting saya sudah pernah memberikan rumus ini. Ya, maka rumusnya Anda pakai. Tapi nanti biasanya kita menggunakan adalah tabel, saudara. Baik. Ada 2 tabel. Yang pertama adalah tabel present value of single sum, yaitu digunakan untuk menghitung present value untuk angka tunggal. Sedangkan yang kedua adalah present value of ordinary annuity, OA, hanya di belakang. Berarti digunakan untuk menghitung present value serangkaian angka cash flow yang terjadi di akhir. Saya nggak mau mengatakan di akhir tahun, Pak. Nanti Anda menganggapan bahwa tanggal 31 Desember itu pasti akhir. Belum tentu kalau transaksi di tanggal 31 Desember dan di situ sudah ada pembayaran angsuran, ya berarti kan awal. Maka saya sebutkan adalah di akhir. Akhir apa? Akhir. Ya. Dari transaksi, kalau misalnya transaksi dilakukan mula-mulanya adalah di awal. Baik. Bentuknya tabel adalah sebagai berikut, saudara. Cara membacanya adalah gampang, saudara. Misalkan Anda ada suku bunga 12%. Jangka waktu 7 tahun. Berapakah diskon faktornya? Kalau Anda mau menghitung menggunakan rumus adalah 1 dibagi 1 ditambah 7% pangkat, 1 ditambah 12% pangkat 7. Ya nggak, saudara? Kalau misalkan ada bunga 12%, jangka waktunya adalah 7 tahun. Demikian. Tapi kalau Anda menggunakan tabel, Anda cukup lihat.
cari perpotongan tahun ke-7, tarik garis ke kanan, kemudian cari yang 12 tahun. 12%. Maka ketemulah angkanya adalah diskon faktor 0,452. 0,452 ini adalah diskon faktor dikalikan dengan cash flow-nya. Apakah cash in ataukah cash out. Ya, kalau misalkan tadi ada pengeluaran biaya reparasi, berarti ada pengeluaran sebesar 5 juta, maka nanti 5 juta dikali dengan 0,452. Bisa dipahami, saudara, cara membaca tabel? Bisa dipahami ya? Mbak Jawa. Saya tanya Mbak Jawa. Ya, Pak. Mbak, kalau misalkan saya tanya, tingkat bunga 16% jangka waktu 11 tahun, Mbak. Berapa, Mbak, diskon faktornya? Berapa tahun, Pak? 11 ya? Jangka waktu 11 tahun, tingkat bunganya 16%. Berapa, Mbak, diskon faktornya? 0,195. Nah, 0,195 inilah diskon faktor, tinggal Anda kalikan dengan cash flow-nya. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau Ya, saya Pak. tanya lagi, jangka waktu 7 tahun, tingkat bunganya 14%. Berapakah diskon faktornya? Yaitu 0,4000. Ya, jadi sebaiknya adalah menggunakan 3 angka di belakang koma. Ya, ini untuk yang angka tunggal. Bagaimana dengan angka seri angka, yaitu bunga majemuk tadi, yaitu ordinary annuity? Maka sama cara membacanya, tinggal lihat aja. Misalkan tingkat bunganya 10%, jangka waktunya 15 tahun. Berarti 7,606. Ini untuk yang tingkat bunga, diskon faktornya. Dengan tingkat bunga 10%, jangka waktu 15 tahun. Dan seterusnya. Paham ya, saudara ya? Cara untuk membaca tabel. Ya, nanti biasanya di ujian disertakan, ya biasanya loh saudara ya, disertakan tabel untuk nilai tunai dari baik single sum maupun annuity. Oke, saudara, kita lanjut. Ya, penjelasan tabel diskon faktor yaitu menentukan angka diskon faktor dengan cara yaitu identifikasi tingkat bunga, tadi saya sudah ajarkan. Kemudian identifikasi tahun terjadinya arus kas. Kemudian yang terakhir adalah ambil angka diskon faktor pada titik potong, pertemuan. Ya tadi kalau dari tingkat bunga itu dari atas ke bawah, tarik garisnya. Kemudian kalau dari jangka waktunya adalah dari kiri ke kanan. Nah, pertemuan itulah yang akan menentukan nilai diskon faktor kalau kita membaca dari tabel. Ya. Nah, mari kita lihat bagaimana cara di dalam menganalisis investasi menggunakan net present value. Yang perlu Anda perhatikan adalah sebelum melakukan analisa yang investasi, ya, jadi melakukan analisis investasi, keputusannya apa ya yang harus Anda lakukan. Terlebih dahulu lakukan analisis data. Ada data-data yang masuk, Anda analisis. Tujuan utama di dalam analisis data yaitu adalah untuk menentukan setiap angka pada arus kas. Yaitu apa, saudara? Mana yang sifatnya adalah inflow atau kas masuk, mana yang sifatnya adalah outflow atau kas keluar. Dan kemudian masing-masing inflow maupun outflow tadi, ya, kapan terjadinya? Apakah di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, atau hanya sekali saja? Nah, ini yang harus Anda cermati. Ya, sehingga dengan jika sudah Anda identifikasi tadi, Anda sudah bisa menentukan berapa besarnya angka di dalam diskon atau angka diskon faktornya. Ya. Kemudian nanti di dalam melakukan investasi, analisis investasi ini biasanya menggunakan pendekatan yaitu Anda membuat tabel 5 kolom. Ya. Kolom pertama berisi keterangan, kolom kedua digunakan untuk menuliskan tahun terjadinya cash flow, ya. Kemudian tahun ketiga adalah cash flow digunakan untuk mencantumkan angka cash flow, yaitu untuk cash flow ditulis dengan tanda kurung atau minus, yaitu khusus yang outflow ya, saudara ya. Kemudian
Yang kolom keempat digunakan untuk mencantumkan angka diskon faktornya. Dan yang terakhir adalah kolom kelima, berapa besarnya present value. Sehingga nanti hasil dari present value inflow dengan outflow dibandingkan. Jika angka cash flow-nya negatif, maka hasil perhitungan present value juga akan negatif. Karena pengalinya agak jelas. Ya, kalau negatif, maka bilangan apapun dikalikan dengan negatif, misalkan bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Kan demikian, saudara. Baik, kita lihat contoh. Ya. Sebuah perusahaan dengan nama PT Alia Sabita merencanakan membeli sebuah mesin yang akan digunakan untuk melaksanakan aktivitas. Yang sekarang ini aktivitas produksinya dilakukan secara manual. Harga beli mesin tertera adalah 50 juta dan mempunyai umur ekonomis 5 tahun. Tanpa nilai sisa. Dengan menggunakan mesin ini, maka diharapkan akan mengurangi biaya tenaga kerja, khususnya gaji, sebanyak 18 juta per tahunnya. Kemudian, dari investasi ini, perusahaan mengharapkan adanya tingkat kembalian investasi sebesar 20% sebelum pajak. Ini minimal selama umur investasi tersebut. Nah, apakah usulan proyek ini diterima? Maka kita hitung caranya, saudara. Sebelum kita hitung, kita analisa dulu. Angka 50 juta berarti adalah cash outflow. Kan begitu, saudara? Kas yang kita keluarkan. Yang terjadinya adalah saat ini. Kalau saat ini, jangan Anda hitungnya adalah tahun pertama. Tahun pertama itu kalau sudah berjalan setahun, itu disebut dengan tahun pertama. Tapi kalau terjadi saat ini, maka Anda hitungnya adalah dengan tahun ke-0. Paham ya, saudara ya? Karena kalau tidak Anda identifikasi tahunnya, nanti pada saat Anda masukkan ke dalam rumus atau melihat tabel, Anda akan bingung. Ini mau lihat tahun keberapa ini? Kan begitu, saudara. Padahal Anda belum mengidentifikasi, kan begitu, saudara. Belum Anda analisis data tersebut. Kemudian angka 18 juta adalah penghematan biaya. Berarti setiap tahunnya nanti di akhir tahun, kita nggak perlu mengeluarkan biaya 18 juta tadi. Malah sebenarnya kita ada penghematan. Nah, kata penghematan ini adalah diasumsikan sebagai kas masuk. Ya. Kemudian 5 tahun adalah umur proyek dan 20% adalah tingkat bunga yang diasumsikan oleh perusahaan selama umur proyek. Nah, caranya adalah dari semua data analisis yang sudah kita dapatkan, kemudian Anda pindahkan ke dalam tabel yang ada di slide 23. Mohon maaf, ini bukan 22, tapi 23 setelah ini. Ya. Yaitu apa? Anda masukkan ke dalam tabel kolom-kolom yang sudah kita bahas sebelumnya, tetapi ingat, urutan pencantuman data itu tidak penting. Jadi mau Anda masukkan yang inflow dulu boleh atau outflow dulu boleh, nggak ada masalah. Yang penting outflow Anda beri tanda dengan kurung. Kemudian bagian atas tabel digunakan untuk menuliskan ringkasan data dan ini sifatnya opsional. Boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau dilakukan ya Anda tuliskan yang data-data dari hasil analisis Anda saja. Kemudian setelah semua angka masuk, kemudian jangan lupa di present value-kan dengan menggunakan diskon faktor. Nah, kemudian hasilnya selisih antara inflow, present value inflow ya dan present value cash outflow itu yang didapatkan adalah net present value. Dan keputusannya apa? Misalnya diminta Anda kesimpulannya, keputusannya adalah jika hasilnya positif, maka usulan investasi tersebut diterima. Begitu juga kalau negatif, ditolak. Ya, maka hasilnya NPV itu bisa negatif dan bisa positif. Nah, ini dia caranya. Ya. Nilai investasi atau investasi awal, initial investment adalah 50 juta. Umur proyeknya ada 5 tahun, nilai residunya 0. Penghematan biaya tahunan ada 18 juta dan tingkat pengembalian investasi atau required rate of return-nya adalah 20%. Maka kita lihat dulu penghematan tahun pertama sampai tahun kelima, setiap tahunnya 18 juta. Oh, berarti setiap tahun kita akan mendapatkan uang 18 juta. Arus kas masuk berarti ini, saudara. Arus kas masuk berarti, ya, ini adalah positif bagi kita. Maka kita akan membaca dengan jangka waktu 5 tahun, nilai bunganya adalah 20%. Maka ketemu diskon faktor 2,991. Pak, kalau kita tidak melihat tabel, Pak, bagaimana cara mau menggunakan rumusnya? Pakai rumus yang ordinary annuity, yaitu 1 dikurangi
1 dibagi 1 ditambah 20% pangkat 5. Dibagi dengan I atau 10 atau 20%. Itu cara menggunakan rumusnya. Ya. Sedangkan investasi awal itu adalah tahun ke-0. Tadi sudah saya jelaskan. Karena ini belum berjalan, maka dianggap sebagai tahun ke-0. Dan ingat, karena ini hanya terjadi sekali saja, maka tidak menggunakan bunga majemuk, tetapi menggunakan single sum. Rumusnya adalah apa? 1 dibagi 1 ditambah 20% pangkat N. N-nya tahun. Tahunnya 0. Ingat, semua bilangan apapun, jika pangkatnya adalah 0, maka hasilnya pasti 1. Maka 1 dibagi 1, 1 diskon faktornya. Nah, hati-hati saudara, untuk investasi, untuk cash flow dan cash in, maksudnya cash outflow dan cash inflow, yang terjadi di tahun ke-0. Karena di dalam tabel itu tidak ada, saudara. Ini. Nah ini, tidak ada. Dia mulainya adalah tahun pertama. Maka Anda harus menghitung. Tapi ingat, kalau tahun ke-0 itu pastinya angka diskon faktornya 1. Paham ya, saudara ya? Sedangkan yang kedua adalah tadi 20%, ini 20%, jangka waktunya 5 tahun, yaitu 2,991. Kan demikian. Ini kalau kita menggunakan diskon faktor ya untuk bunga majemuk. Oke, saya lanjutkan. Ya. Nah ini. Sehingga saudara, antara cash inflow dan cash outflow-nya selisih. Selisihnya positif. Maka kesimpulannya apa? Ya diterima proyek ini, kan gitu saudara. Yaitu usulan proyek investasi ini diterima. Nah ini ringkasan bahwa jika nilai tunai bersih itu positif, maka sebaiknya investasi tersebut diterima. Karena akan menjanjikan kembalian lebih besar dibandingkan dengan tingkat kembalian yang diharapkan. Sedangkan kalau misalkan hasilnya 0, bakbo, BEP misalkan, maka sebaiknya juga diterima. Kenapa? Karena investasi tersebut menjadikan kembalian yang sama dengan yang diharapkan. Tapi yang tidak diterima apa? Kalau hasilnya negatif atau di bawah 0. Ya sebaiknya apa? Ditolak usulan investasi tersebut. Ya. Kemudian, mengapa analisis di dalam investasi ini menekankan pada arus kas? Ya, karena ya laba akuntansi itu kan dihitung berdasarkan konsep accrual yang mengabaikan timing arus masuk dan arus keluar. Jadi kalau kita akuntansi kan menggunakan konsep accrual. Ya. Biaya akan dicatat kalau biaya tersebut benar-benar terjadi. Pendapatan juga akan dicatat kalau benar-benar terjadi. Tapi kadang-kadang pendapatan itu ya baru bisa saja terjadinya di masa yang akan datang. Ya, nah, bagaimana Pak cara kita untuk mengakuinya? Dalam akuntansi tidak boleh. Ya, tetapi dalam perhitungan ini kita boleh. Ya, karena hanya untuk tujuannya adalah untuk melakukan perbandingan dengan arus kas keluar yang sudah dilakukan. Nah, jenis-jenis arus kasnya adalah kalau arus kas keluar adalah investasi awal, kenaikan modal, reparasi dan pemeliharaan, dan kenaikan biaya operasional. Sedangkan arus kas masuk itu mulai dari penaikan pendapatan, penurunan biaya, dan nilai sisa atau residu, serta pembebasan modal kerja. Ya, baik. Kita bahas satu persatu. Investasi awal merupakan pengeluaran untuk membeli aset tetap. Ya. Nah, pengeluaran ini dilakukan di awal investasi, maka di tahun pertama, tetapi kita nanti menulisnya adalah menggunakan tahun ke-0 di awal investasi. Awal tahun ke-1. Ya, kalau mau lebih jelasnya lagi ini saya perbaiki dulu Saudara. Bentar ya. Sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini saya tulis. Investasi awal tahun ke-1 nanti diganti menjadi investasi akhir tahun ke-0. Oke. Lupa saya kalau ini sudah saya tulis. Oke. Kemudian, investasi akan memberikan hasil di akhir tahun. Oleh karena itu, arus kas diasumsikan terjadi pada akhir tahun.
Sehingga kita akan menggunakan present value of ordinary annuity. Dan karena investasi dilakukan di awal tahun ke-1, maka di dalam perhitungannya nanti kita akan menggunakan adalah tahun ke-0. Tadi sudah ada contoh ya, yaitu untuk pembelian investasi atau mesin senilai 50 juta. Itu tingkat atau jangka waktunya adalah kita hitung adalah 0. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan modal kerja. Modal kerja itu dapat dari aset lancar kurangi dengan utang lancar. Kemudian modal kerja adalah elemen yang paling penting dan aktif digunakan dalam operasional perusahaan. Oleh karena itu, jika ada kegiatan baru, misalnya investasi, maka kebutuhan modal kerja bertambah. Dan modal kerja ini akan terikat selama umur proyek investasi. Tapi ingat, kalau tadi saya ilustrasikan di awal-awal kuliah kita, beli motor 30 juta, 20 jutanya apa, saudara? Untuk modal kerja. Maka modal kerja 20 juta ini terikat di selama umur investasi tersebut. Kalau sudah tidak dipakai, maka bisa menjadi pemasukan bagi kita. Maka nanti kalau Anda perhatikan di tabel yang di slide yang sebelum-sebelumnya, itu ada yang disebut dengan cash inflow dan cash outflow-nya, yaitu ada berhubungan dengan modal. Ya. Nah, ini saudara, meskipun modal kerja tidak lari keluar, namun karena terikat dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain, maka kenaikan modal kerja ini dianggap sebagai cash outflow. Tapi jika proyeknya sudah selesai, ya, modal kerjanya ini dibebaskan, artinya sudah tidak dipakai lagi, bisa menjadi pemasukan bagi kita, yaitu disebut dengan cash inflow. Jadi khusus modal kerja ini bisa perlakuannya sebagai cash outflow dan juga bisa sebagai cash inflow. Tergantung ya bunyi dari kalimat yang Anda tuliskan. Kalau sebagai investasi ya, maka atau sebagai modal kerja, maka ini sebagai cash outflow. Tapi kalau tadi modal kerja yang tidak digunakan lagi, bisa Anda tarik kembali itu sebagai cash inflow. Ya. Kemudian adanya beban reparasi sama pengeluaran biaya, maka ini masuk sebagai cash outflow pada tahun terjadinya. Tidak setiap tahun. Makanya tergantung tahun terjadinya. Ya. Kemudian berikutnya adalah sama dengan reparasi, yaitu beban operasional. Adanya investasi berakibatnya bertambahnya aktivitas bisnis perusahaan, sehingga berdampak pada bertambahnya beban operasional. Apa saja kita identifikasi, ya, sehingga ini cash outflow masuk sebagai cash outflow, dan beban operasional ini akan dimulai di akhir tahun pertama sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Kemudian yang untuk cash inflow apa saja? Kenaikan pendapatan sudah jelas. Ya. Kapan dihitungnya? Mulai dari tahun pertama. Kemudian yang kedua adalah penurunan beban. Tadi sudah kita contohkan adanya penghematan biaya tenaga kerja. Maka dengan adanya penghematan berarti seolah-olah ada pemasukan bagi kita. Ya, ini juga masuk sebagai saudara, sebagai cash inflow. Kenapa? Ya tadi karena efisiensi terjadi, maka beban operasional menurun. Dan penurunan biaya ini dihitung dimulai tahun pertama. Karena kita menggunakan asumsi tadi, yaitu dilakukannya terjadinya di akhir periode. Dan yang terakhir adalah nilai residu. Nilai residu hanya terjadi di akhir umur aset tadi dan hanya dihitung sekali saja, yaitu nanti di akhir. Maka biasanya ya kita present value-nya juga nanti menggunakan yang single sum. Ya. Karena masuk ke dalam cash inflow. Demikian saudara. Ini bisa Anda baca lagi ya. Dan sama pembebasan modal kerja tadi sudah saya singgung di penggunaan modal kerja. Ya, baik. Kemudian beberapa terminologi yang sama berhubungan dengan bunga. Yang pertama adalah tingkat bunga atau interest rate, kemudian cost of capital atau biaya modal, ini juga sama, tingkat bunga, kemudian hurdle rate, kemudian cut off rate atau required rate of return. Ya, baik. Itu beberapa cash inflow dan cash outflow termasuk dengan istilah-istilah bunga. Berikutnya kita akan lihat contoh yang kedua. Ya, kita akan melihat contoh yang lebih saudara, yang lebih kompleks dibandingkan dengan contoh yang pertama. Kalau contoh yang pertama itu
pengeluarannya hanya satu, yaitu membeli aset, ya. Kemudian pemasukannya adalah penghematan. Nah, bagaimana dengan yang ilustrasi kedua? Ini lebih banyak, saudara. Yaitu datanya adalah sebagai berikut. PT Noval Sakif memperoleh lisensi untuk jangka waktu 5 tahun. Produk yang akan dipasarkan dibeli dari produsen, dan PT Noval akan mengeluarkan seluruh biaya promosi dan distribusinya. Nah, estimasi besarnya biaya pendapatan sebagai berikut. Kalau kita memutuskan untuk membeli peralatan, berapa harga beli peralatannya? 600 juta. Modal kerja yang dibutuhkan selama 5 tahun untuk memenuhi lisensi atau memenuhi produk yang akan kita pasarkan, itu adalah sebesarnya 1 miliar. Nilai residu, jika peralatan ini tidak bisa digunakan lagi, bisa kita jual dengan harga 100 juta. Kemudian biaya reparasi dari peralatan ini diperkirakan hanya terjadi di tahun keempat, yang jumlahnya 50 juta. Kemudian dari transaksi jual-beli produk yang dihasilkan ini, maka penjualannya adalah 2 miliar tiap tahunnya, diperkirakan. Kemudian HPP dan biaya operasionalnya adalah totalnya 1,6 miliar. Sehingga kalau Anda hitung di sini adalah sebetulnya kita akan ada pemasukan bersih, yaitu dari laba sebesar 400 juta. Kemudian, jika modal kerja yang sudah kita cadangkan 1 miliar ini tidak digunakan di akhir tahun kelima atau sudah selesai, maka bisa dibebaskan. Artinya bisa masuk sebagai pemasukan bagi kita. Kemudian apabila tingkat bunga 20%, maka rekomendasinya apa? Ya, gitu ya. Nah, kita lihat cara perhitungannya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, lakukanlah analisa data. Ini yang harus Anda perhatikan. Setiap kali ada transaksi, ada soal, analisis data dulu, saudara. Jangan langsung Anda mau kerjakan, kecuali kalau Anda memang sudah betul-betul paham. Silakan langsung Anda kerjakan. Tapi sebaiknya adalah dengan cara dianalisis dulu. Yaitu sebagai berikut. Harga beli peralatan 600 juta dan terjadi di tahun ke-0 atau awal tahun pertama, yaitu sama dengan tahun ke-0. Begitu juga dengan modal kerja. Sebagai cash outflow di tahun ke-0, tetapi sebagai cash inflow di tahun ke-5. Tadi saya sudah katakan, modal kerja bisa 2 kali ya perlakuannya. Kemudian nilai residu hanya terjadi di tahun ke-5 saja. Ya, kemudian biaya reparasi terjadi di tahun ke-4 sebagai cash outflow. Kemudian penjualan dan lain sebagainya ya di tahun pertama ya dan tahun ke-5. Tahun pertama dan tahun ke-5. Nah, ini dia. Sehingga informasi nomor 5, 6, 7 kalau digabungkan ini adalah sebesar tadi selisihnya 400 juta. Sebagai apa? Sebagai laba laba operasional. Begitu, saudara. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, saudara? Ada yang mau ditanyakan, saudara? Sambil saya menarik nafas. Ya. Mbak Rulita, Mbak Elisa, Mbak Lista Ayu, Mbak Ulna, adakah mau ditanyakan Mbak Sekar Rizky? Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Belum, Pak. Ya, belum ya. Bisa dipahami, Mbak Norma? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, baik. Saya lanjut ya, berarti ya. Oke, baik, saudara. Kita lanjutkan. Nah, ini. Kemudian, kalau sudah, kita lihat perhitungannya adalah sebagai berikut. Kita lihat di kolom yang atas, ya, di area yang atas, baris atas, ini adalah ringkasan data. Kita pakai aja yang kita gunakan adalah perhitungan untuk pendapatan dikurangi dengan biaya dan HPP-nya. Ketemulah arus kas masuk setiap tahun 400 juta. Kemudian dari data yang lainnya kita masukkan ke dalam
tabel 5 kolom, yaitu dengan cara kita buat pembelian peralatan di tahun ke-0, kasih minus karena kelas keluar, ya diskon faktornya adalah 1, ketemu 600 juta. Kebutuhan modal sama, ya modal kerja maksud saya, kemudian reparasi peralatan adalah kas keluar semua, kemudian arus kas masuk adalah cash inflow bagi perusahaan, kemudian adanya nilai residu peralatan, ya nilai residu peralatan yang terjadi di tahun ke-5 dan pelepasan modal kerja yang terjadi di tahun ke-5. Sehingga kalau kita jumlahkan antara yang positif dengan yang negatif, ternyata masih menghasilkan yang nilainya positif sebesar 14.500.000. Nah, dari perhitungan atau kalkulasi keuangan ini, saudara, maka kesimpulannya apa, saudara? Investasi ini atau usulan ini diterima. Demikian, saudara. Ya, ini cara kita melakukan analisa terkait dengan usulan pembelian peralatan yang akan kita gunakan untuk memproduksi produk sesuai dengan lisensi yang didapatkan oleh perusahaan. Demikian, saudara. Sampai di sini bisa dipahami ya, Mas Judi, Mas Tommy, Mas Bagas. Kemana nih? Yang cowok ini? Jangan-jangan tidur. Wah, Tommy. Gimana, Mas Tommy? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, baik. Saya lanjut ya. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas terkait dengan metode yang disebut dengan internal rate of return. Jadi kalau metode internal rate of return adalah perusahaan punya kriteria suku bunga atau tingkat bunga yang berlaku itu berapa. Nah, suatu investasi akan diterima jika tingkat bunga atau tingkat kembaliannya itu lebih tinggi daripada suku bunga atau tingkat bunga yang ditetapkan oleh perusahaan, yaitu di dalam internal rate of return tersebut, saudara. Nah, dalam mengerjakan ini ada dua cara, yaitu cara melihat dari tabel, ya kita baca tabel, atau kalau tidak dengan teknik interpolasi. Kita akan pelajari satu persatu. Yang paling sederhana adalah langsung dari tabelnya, saudara. Ya. Nah, kita pelajari dulu pengertian dari internal rate of return. Merupakan salah satu metode yang mencari tingkat kembalian atau rate of return yang dijanjikan oleh sebuah proyek investasi. Ya. Jadi kita menghitung dulu dari investasi yang dijanjikan tersebut. Kemudian, hasil perhitungan IRR atau tingkat kembalian yang dijanjikan akan dibandingkan dengan standar tingkat kembalian perusahaan. Jadi perusahaan punya standar, punya kriterianya. Sedangkan IRR-nya hasilnya bagaimana? Nah, ini yang akan dibandingkan nanti. Sehingga jika IRR yang dijanjikan itu lebih tinggi, maka usulan proyek investasi diterima. Demikian pula sebaliknya. Kalau lebih rendah daripada tingkat kembalian yang dijanjikan tadi ini lebih rendah daripada yang kriteria perusahaan, maka sebaiknya ditolak. Ya, contoh, sebuah perusahaan yaitu PT Novalia ingin membeli sebuah aset seharga 565 juta yang ditaksir memiliki masa manfaat 10 tahun. Dengan alat ini, perusahaan akan menghemat biaya tenaga kerja per tahun sebanyak 100 juta. Berapakah diskon faktornya? Kan begitu. Rumusnya kan adalah diskon faktor adalah investasi dibagi dengan tingkat kembalian pengembaliannya. Yaitu berarti 565 dibagi dengan 100 juta. Ketemu adalah 0,565. Nah, dengan nilai 0,6565 ini, Anda tinggal lihat di dalam tabel. Berapakah? Kan begitu, saudara. Tingkat pengembaliannya. Kita lihat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada dua langkah yang harus dilakukan, yaitu menghitung diskon faktor, yaitu angka dalam tabel dengan cara membagi investasi dengan cara cash inflow, ya, dengan cara membagi investasi dengan cash inflow per tahunnya. Kemudian mencari lokasi kolom tempat terjadinya diskon faktor yang telah dihitung dalam butir 1, yaitu butir sebelumnya ini, ya, yang ini, saudara. Sehingga angka persentase pada kolom disebut dengan IRR. Nah, lihat caranya. Faktor bunga
atau diskon faktor ini adalah investasi dibagi arus kas masuk, yaitu 565 dibagi 100 juta sama dengan 5,650. Mencari IRR pada tabel present value of ordinary dengan mengacu pada baris ke-10 karena jangka waktunya adalah investasi berjangka 10 tahun dan diperoleh pada kolom 12%. Nah, sehingga apakah arti angka 12% ini? Ketemu nih, saudara nih, IRR-nya 12%. Kalau kita langsung melihat ke dalam tabel, ya, yaitu, nah ini, jangka waktunya 10 tahun, ketemu angkanya adalah 565. Oh, berarti tingkat bunganya 12%. Nah, bagaimana cara kita menerjemahkan angka 12% ini? Kita lihat kriteria perusahaan. Jika perusahaan menetapkan angka ya sebesar di bawah 12%, maka proyek ini sebaiknya diterima. Kan begitu, saudara? Kalau ini kan penjelasan yang sudah saya jelaskan, saudara. Misalkan, mencari angka diskon faktor sudah, yaitu pada baris ke-10 dan akan diperoleh angka 5,65 pada kolom 12%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa IRR yang dijanjikan oleh proyek investasi ini adalah 12%. Nah, untuk menentukan apakah proyek investasi yang diusulkan ini dapat diterima atau tidak, angka 12% ini harus dibandingkan dengan angka standar yang ditetapkan oleh manajemen. Berapa angka standarnya? 11% kah? Atau sama 12%? Atau lebih daripada 12%? Kan demikian, saudara. Nah, jika manajemen menentukan bahwa seluruh usulan hanya akan diterima jika tingkat kembaliannya adalah 11%, maka usulan investasi ini sebaiknya diterima. Demikian pula sebaliknya, misalkan ditetapkan adalah 15%, ternyata kita hanya dapat 12%, maka nggak usah diterima, ditolak. Nah, selain itu, makna yang lainnya adalah bahwa angka 12% dapat pula diartikan bahwa jika angka 12% digunakan untuk menghitung net present value, maka hasilnya sama dengan 0. Ya. Hal ini dapat dibuktikan dengan perhitungan di slide berikut ini, saudara. Nilai investasi 565, yaitu investasi awal 0,565. Penghematan per tahun dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-10 adalah 100 juta. Maka dikali dengan 565 ketemu adalah 565 dikurangi dengan 565 juta sama dengan 0. Nah, itu dia. Maknanya ada dua. Dari internal rate of return itu adalah kalau dimasukkan ke dalam model NPV, maka akan didapatkan nilainya adalah net present value-nya adalah 0. Tapi makna ini juga mengandung makna apakah nilai 12% ini lebih tinggi atau lebih rendah daripada kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan. Ya. Ini kalau dari perhitungan diskon faktor, kita langsung melihat ke tabel, ditemukan, saudara, angkanya. Ketemu tadi sebagai contoh ada 5,65. Ya. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan dalam perhitungan ini tidak ada di dalam tabel? Sebagai contoh yang berikutnya. Nah, kalau ternyata tidak ditemukan di dalam tabel, maka kita menggunakan cara yang disebut dengan teknik interpolasi. Ya. Apa teknik interpolasi? Yaitu ya kita menggunakan teknik dalam penghitungan IRR jika diskon faktor yang didapatkan dari pembagian antara nilai proyek dengan tingkat jumlah pengembaliannya tidak ditemukan dalam tabel. Dan ingat, biasanya tabel bunga itu kelipatan 2. Misalnya 2%, 4%, 6%, 8%. Nggak mungkin 2%, 3%, 4%, 5%. Jadi urut ini tidak, saudara. Dan juga bisa saja tingkat kembalian itu hasilnya adalah koma. Misalkan 21,5%. Nah, di tabel itu tidak disebutkan. Misalkan 21,5% berapa. Nah, cara kita untuk mencarinya adalah dengan menggunakan teknik interpolasi. Ya, sebagai contoh demikian, saudara. Langkah-langkah yang harus dilakukan sama, yaitu menghitung diskon faktor, kemudian mencari lokasi kolom yang menunjukkan angka diskon faktor yang terdekat dengan hasil dari diskon faktor tadi. Baik yang terdekat ke atas dan yang terdekat ke bawah. Ya.
untuk misalkan kita nanti menemukan diskon faktornya 4. Kemudian kita cari di kolom atau di baris misalkan tahun 10. Misalkan jangka waktu investasinya adalah 10 tahun. Ternyata tidak ada, yang ada adalah 4,1 dan 3,9. Ya sudah, kita ambil dua-duanya. Karena untuk yang terdekat ke atas dan yang terdekat ke bawah. Nah, kemudian baru menggunakan teknik interpolasi. Sehingga akan didapatkanlah hasil yang sesuai dengan diskon faktor dari proyek investasi atau true faktor tersebut. Ya, contohnya adalah sebagai berikut. Di dalam ilustrasi keempat, ya, ada jumlah investasi yang diperlukan oleh sebuah perusahaan adalah 60 juta. Sedangkan dengan investasi alat tersebut, perusahaan akan memperoleh penghematan biaya sebesar 15 juta. Dengan 15 juta tersebut, kalau misalkan ditanya diskon faktornya berapa? 60 juta dibagi dengan 15 juta. Maka ketemulah 4,000. Nah, pada saat kita mencari diskon faktor 4 di dalam tabel, tidak ditemukan. Yang ada adalah 4,192 dan 3,923. Maka kita ambil dua-duanya ini, saudara. Karena tadi ambil diskon faktor yang tertinggi yang mendekati angka 4 dan yang terendah yang mendekati angka 4. Ya. Nah ini. Kita cari angkanya adalah di sini, jangka waktu adalah 10 tahun. Kita cari yang keempat. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ini 4,8 besar, 4,4 oh besar. Nah, ini ada nih yang mendekati 4 yaitu 4,192. Dan yang satu lagi adalah 3,923. Karena 3,9 dengan 4,1 mendekati 4. Nah, dua ini adalah ternyata tingkat bunganya berbeda yaitu 20% dan 22%. Maka dengan menggunakan teknik interpolasi kita hitung faktor yang 20% ditulis 2 kali. Karena yang tertinggi, saudara, ya. Kemudian dibandingkan dengan faktor bunga proyek yang pertama, yang dari hasil perhitungan kita, ya, atau yang disebut dengan true faktor ini, saudara, yaitu 4. Kemudian selisihnya adalah 0,192. Jadi teknik interpolasi adalah tuliskan diskon faktor dari nilai yang paling besar. 2 kali. 1, ini 1 nih. Ya, 1 dan 2. Kemudian yang pertama dibandingkan dengan faktor bunga proyek yaitu true faktor yaitu 4. Sedangkan yang berikutnya adalah diskon faktor yang terbesar ini dibandingkan dengan diskon faktor yang terkecil. Dari perhitungan kita kemudian didapatlah selisihnya 0,296. Sehingga IRR adalah faktor bunga yang tertinggi, tadi diskon faktor ini, yaitu faktor bunganya kita tulis 20%, ditambah 0,192 hasil dari perbandingan antara diskon faktor tertinggi dengan true faktor 4, dibagi dengan selisih antara diskon faktor tertinggi dengan diskon faktor terendah. Dikali dengan 2%. 2% dapat dari mana? Selisih antara 20% dan 22%. Ini 22% ke 20% kan 2% selisihnya. Maka kalau sudah masuk ke dalam rumus ini, maka didapatlah nilainya adalah 21,4% IRR-nya. Nah ini, saudara. Kalau lihat di tabel tidak ditemukan. Maka menggunakan apa, saudara? Teknik interpolasi. Ya. Penjelasannya adalah angka diskon faktor terbesar ditulis 2 kali. Selanjutnya dicari selisih antara angka pada butir 1 dengan diskon faktor proyek atau true faktor tadi. Dan selisih angka pada butir 1 dengan diskon faktor terkecil dari tabel. Nah, kemudian dengan menggunakan teknik prorata, kita dapat menghitung IRR pada slide sebelumnya yang hasilnya adalah 21,4%. Demikian, saudara. Ya, materi kita untuk analisis investasi modal dengan menggunakan tingkat bunga atau discounting, yaitu net present value dan IRR. Demikian, saudara.
selesai sudah materi kita hari ini. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Nah, pekan depan akan kita lanjutkan sama, tapi dengan model-model yang berbeda. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Tapi kalau ada pertanyaan, saya tunggu. Adakah yang mau Anda tanyakan? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Jangan lupa presensi, ya. Nanti bisa Anda mudah-mudahan tidak ada masalah, dan mohon diketahui saudara, kemarin ada pemberitahuan dari Pak Yudi selaku Wadir 1 bahwa jam presensi itu hanya bisa dilakukan di jam kuliah saja. Nah, oleh karena itu saudara mohon dicermati ya, karena selama ini gini saudara, sebenarnya di OPA itu selama Anda bisa mengakses OPA itu presensi bisa Anda lakukan setelah jam kuliah. Ya, kalau memang ternyata saya juga membuatnya adalah periode di portalnya itu lebih daripada jam kuliah. Tapi sekarang itu tidak bisa, saudara. Sekarang hanya misalkan jam kuliah Anda dari jam 7 sampai dengan jam 9.30, maka lewat dari 9.30 presensi di OPA otomatis ditutup. Nah, ini yang kebijakan baru dari kampus, saudara. Kalau yang kemarin-kemarin kan enggak, saudara. Cuma masalahnya adalah Anda saya arahkan di mana untuk bukanya melalui portal. Linknya saya taruh di portal, saudara. Nah, sehingga Anda membaca QR code-nya itu melalui link yang ada di portal. Nah, di portal itu, saudara, saya kasih jangka waktunya. Misalkan, saya kasih tenggang waktunya adalah 10, 15, atau 20 menit. Setelah itu, portalnya akan secara otomatis menutup. Kan begitu, saudara. Sama, kalau di sini nanti otomatis OPA-nya yang akan menutup. Nah, ini kebijakan baru, jadi mohon untuk dicermati, maka biasakan, apalagi kalau kita ini ke kuliah kan saya sudah memberikan ada toleransi. Saya mulai jam 7.15, kan begitu, saudara. Artinya, padahal jam 7.15 itu biasanya batas akhir untuk presensi. Nah, sehingga kadang-kadang ada yang, Pak, ini saya belum presensi, Pak, saya belum isi OPA dan lain sebagainya. Makanya ingat, tetap jam 7 itu adalah waktu Anda sudah mulai untuk presensi. Maka sebelum masuk itu sebaiknya adalah presensi dulu. Ya. Demikian, saudara. Ya, kuliah hari ini. Insya Allah 2 pekan lagi kita ketemu secara luring. Gitu ya, saudara ya? Sesuai kesepakatan kita tadi. Apa, Mas? Saya tadi lupa. Iya, Pak. Oke, baik. Oke ya, kita akhiri ya. Kalau ada yang mau tanyakan lagi, ya sampai jumpa pekan depan. Tetap kuliah ya kita ya, karena kan walaupun libur tetap kita adakan kuliah. Ya, tidak perlu ganti di hari Sabtu. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mbak, Mas.